dengan materi kiat-kiat menuju predikat kepatuhan tinggi. Ya, tentunya beliau ini menjadi ujung tombak yang kemudian muncullah predikat kepatuhan tinggi untuk Kota Sorong. Oleh karenanya, Bapak Ibu kita yang hadir dari kabupaten kota bisa mendengar langsung dari beliau apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan menuju kepatuhan sedang atau menuju kepatuhan tinggi. Oke, langsung saja saya berikan waktu kepada Bapak kita sebagai narasumber, sekaligus memperkenalkan diri dan masuk kepada materi yang telah disediakan. Waktu saya berikan. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Yunus yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Ibu atau yang mewakili Bupati se-Papua Barat Daya, yang saya hormati para inspektur se-Papua Barat Daya, Bapak Ibu pimpinan OPD sekalian. Izinkan saya berdiri. Jadi pada pagi hari ini saya tidak mengajar, saya hanya ingin menceritakan pengalaman yang mungkin bisa ditiru Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke kepatuhan tinggi, ya. Karena pengalaman kami bisa masuk ke 10 besar, itu tentu ada kiat-kiat yang kami lakukan, ada langkah-langkah yang sudah kami lakukan sehingga bisa menuju itu. Walaupun menuju itu tidak, menurut kami tidak mudah. Tapi tadi Pak Kepala Provinsi sampaikan bahwa kami bisa mencapai itu karena kami mau untuk melakukan itu. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian, SDM kita sama, kota dengan kabupaten sekitar se-Papua Barat Daya sama, bahkan mungkin Kabupaten Sorong juga lebih senior dari kami, SDM-nya lebih siap. Saya kira ini cuma waktu saja, tinggal sama mencapai zona hijau. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan masuk pada pelayanan publik yang akan kita bicarakan pada saat ini. Lanjut. Apa itu pelayanan publik? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya cuma ingatkan saja, menyegarkan saja bahwa menurut keputusan Menpan 63 2003, minta maaf dari awal. Ya, berikutnya. Oh, ini agak lewat ini. Ya, pengertian daripada pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini, ya, di sini disebutkan bahwa pelayanan publik itu adalah rangkaian kegiatan atau kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan perintah undang-undang untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat berupa pelayanan. Ya, pelayanan itu berupa apa? Berupa barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administrasi. Itu kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang dibutuhkan. Lalu pelayanan publik terhadap barang itu apa? Pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat berupa barang adalah pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat yang masyarakat bisa menikmati itu berupa barang. Contohnya ketika pelayanan publik yang diberikan oleh PLN, listrik yang dinikmati oleh masyarakat. Kemudian pelayanan publik berupa barang apa? Pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat berupa telkom atau handphone atau telekomunikasi. Itu barang yang kita berikan, pelayanan publik yang diberikan pemerintah berupa barang kepada masyarakat. Kemudian jasa, pelayanan publik jasa yang kita berikan kepada masyarakat itu berupa apa? Pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat berupa jasa adalah ketika masyarakat membutuhkan pelayanan publik berupa jasa pendidikan, kemudian jasa kesehatan. Yang berikutnya pelayanan administrasi yang kita berikan kepada masyarakat, yaitu pelayanan publik berupa administrasi seperti KTP, akte kelahiran, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ini sudah masuk pada ini.
Yang kedua, apa itu jenis-jenis pelayanan publik? Ada 4 jenis pelayanan publik yang menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah daerah untuk memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik di daerah kita masing-masing. Yang pertama pelayanan administrasi, yang kedua pelayanan barang dan pelayanan jasa serta pelayanan regulatif. Saya jelaskan tadi pelayanan administratif itu seperti apa tadi, berupa KTP dan sebagainya, pelayanan barang berupa telepon, listrik dan seterusnya, pelayanan jasa berupa kesehatan, pendidikan, dan pelayanan regulatif berupa perwali ataupun SK keputusan-keputusan kepala daerah yang memang harus dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Pelayanan regulatif ini memang dibutuhkan oleh masyarakat juga ketika kita menyampaikan terkait dengan kewajiban masyarakat untuk menjaga kebersihan. Tentu pelayanan regulatif ini harus kita berikan. Dia pasti butuh kira-kira dasarnya apa. Kita harus tunjukkan SK wali kota atau SK bupati atau SK gubernur terkait dengan kebersihan. Kemudian terkait dengan penataan ruang ya ini yang sering terjadi di lingkungan kita adalah ketika kita melakukan penataan ruang, pembangunan sarana umum, sarana pemukiman dan sebagainya. Tentu ketika kita hendak mengarahkan penataan ruang itu dengan baik dan benar, pasti masyarakat akan menanyakan apa regulatifnya, apa dasarnya, apa perdanya. Nah itu kewajiban kita untuk memenuhi itu. Tidak kita bisa bilang, oh pokoknya adalah, tidak. Tapi kita harus bisa menunjukkan pelayanan regulatif kepada masyarakat sehingga mereka paham, oh ini kewajiban kita atau pelayanan kita berikan kepada masyarakat. Lanjut. Kemudian prinsip pelayanan publik menurut Menpan nomor 63 2003. Jadi prinsip pelayanan publik itu yang pertama kesadaran prosedur. Ya, tadi Pak Gubernur sudah bilang sekarang kita harus bisa menyederhanakan pelayanan publik kita. Ya. Karena ada saja pelayanan publik yang sederhana tapi oleh staf kita atau oleh organisasi tertentu dirumitkan supaya ada ujung-ujungnya. Ya. Tidak disederhanakan tapi dibuat rumit, dibuat panjang, dibuat berbelit-belit supaya apa? Supaya ada terjadi tawar-menawar di situ. Ya, kadang-kadang pelaku usaha ini mereka butuh waktu. Berapapun harganya mereka mau bayar, yang penting waktunya tidak terbuang-buang. Tapi ini tidak boleh. Ya, untuk itu pelayanan publik harus diberikan kepada masyarakat itu harus sederhana. Ya, prosedurnya jelas prosedurnya. Yang kedua kejelasan persyaratan teknis dan administrasi. Ya, untuk satu pelayanan perizinan harus jelas persyaratan teknis dan administrasi. Orang mengurus IMB harus jelas. Untuk mengurus NB ya harus ada administrasi A, B, C, D dan seterusnya. Ya jelas. Dan itu harus dipampangkan di kantor masing-masing sesuai pelayanan publik. Makanya Ombudsman sering datang di setiap OPD itu untuk melihat apakah prosedur ini persyaratan ini sudah ditempel belum, sudah dipublikasikan di kantornya kepada masyarakat atau belum. Ya, supaya masyarakat jelas, oh saya butuh pelayanan IMB, saya butuh A, B dan C sehingga dia memenuhi itu. Kemudian yang ketiga kepastian waktu. Nah, ini sering juga menjadi persoalan. Ya, harus jelas dalam paparan publikasi pelayanan publik itu jelas waktunya. Untuk bikin KTP itu berapa jam atau berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun. Ya. Ini harus jelas sehingga masyarakat tahu, oh kalau saya urus ini cuma 3 hari, berarti 3 hari kemudian saya datang. Saya akan menuntut pelayanan publik ini 3 hari harus selesai. Kalau tidak selesai berarti dipertanyakan kinerja daripada OPD tersebut. Kemudian akurasi pelayanan publik yang terima itu artinya KTP itu harus contoh KTP kalau memang itu produknya KTP itu harus KTP yang jelas, yang asli, bukan yang palsu ataupun yang dibuat nomornya tidak jelas dan sebagainya. Kemudian keamanan prosedur dan produk pelayanan. Saya kira kita tahu bersama. Kemudian yang 6 tanggung jawab pimpinan. Ya. Semua produk layanan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada masyarakat itu imbasnya atau ujung-ujungnya adalah tanggung jawab pimpinan. Nah, oleh sebab itu nanti ketika kita mau mencapai pelayanan publik untuk yang terbaik, tentu komitmen pimpinan ini yang pertama, karena akhirnya dia akan bertanggung jawab terhadap produk pelayanan publik yang diberikan. Lanjut. Yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana. Ini kelengkapan sarana dan prasarana di pelayanan publik di masing-masing OPD, ya seperti
toilet, tempat parkir, kemudian tempat duduk untuk penerima layanan dan seterusnya. Kemudian kemudahan akses, ya. Masyarakat mau urus KTP harus tahu, harus mudah mendapatkan akses tentang persyaratan yang diberikan. Ya. Kemudian kedisiplinan dan kesopanan keramahan pelaksanaan pelayanan. Artinya orang-orang yang di front office itu harus bisa berikan layanan dengan baik. Kami di Capil Kota Sorong dan PTSP itu mereka minta izin untuk menggunakan di front office-nya, pegawai minta pakaiannya sendiri, batiknya sendiri, kita persilakan. Kita siapkan SK wali kotanya, mereka pakaiannya agak lain, ya, jahit batik sendiri dan sebagainya. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa mereka siap untuk melayani masyarakat. Nah, tapi bukan hanya pakaian saja, tapi senyuman dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu kenyamanan lingkungan pelayanan, tadi tempat duduk dan sebagainya. Walaupun memang banyak sarana yang kita akui bahwa belum bisa maksimal kita siapkan karena keterbatasan lahan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini standar pelayanan publik. Saya kira kita bisa lihat saja bahwa tolak ukur yang digunakan untuk pelayanan publik ini menjadi acuan kualitas pelayanan. Ada standar yang sudah ditetapkan yang harus kita ikuti sehingga kita bisa melihat standar pelayanan publik saya ini sudah memenuhi syarat atau belum, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau belum, segera diperbaiki. Tapi minimal standar pelayanan publik itu harus kita punya. Lanjut. Nah, ini komponen yang ada dalam standar pelayanan publik meliputi dasar hukum, persyaratan itu ada sistem, mekanisme dan prosedur, ada jangka waktu penyelesaian, ada biaya atau tarif, ada produk layanan, ada sarana prasarana, kemudian ada fasilitas kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, sarana masukan dan jumlah pelaksana. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini komponen standar yang harus ada di dalam pelayanan publik yang harus kita lakukan. Kalau ada komponen yang tidak terpenuhi, berarti pelayanan publik kita belum optimal. Ya, saya kira ini sampai ke yang biasa kita lewati atau kita anggap remeh itu kotak pelayanan publik, ya, kotak pelayanan publik. Lalu kita berpikir teman-teman waktu kami memulai itu, kotak pelayanan publik kita mesti bikin dari kayu yang baik dan sebagainya. Padahal kami minta petugas ombudsman tidak perlu karton supermi saja, yang penting ditutup dengan kertas yang baik, itu sudah bisa jadi tempat kotak pengaduan pelayanan publik. Ya. Tapi kami lakukan perbaikan terus. Lanjut. Nah, ini profil Kota Sorong, saya kira kita tahu. Saya berikan gambaran buat kita bahwa tentu jumlah penduduk Kota Sorong ini terbanyak di Papua Barat Daya, terbanyak dengan berbagai suku, dengan latar belakang pendidikan, dengan mindset pemikiran yang beragam itu. Untuk melaksanakan pelayanan publik ini memang tidak mudah, ya. Tapi saya yakin bahwa kita bisa mencapai itu karena ada komitmen kita bersama untuk meningkatkan pelayanan publik. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis pelayanan publik yang ada di Kota Sorong, saya kira sama, Bapak Ibu juga di daerah sama dengan kita. Pelayanan publik itu pelayanan administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Saya sudah jelaskan tadi. Dan kita saya kira sama, kita sudah laksanakan ini. Lanjut. Nah, ini saya sudah sering sampaikan, ini sejarah kelam pelayanan publik Kota Sorong. Ya, saya tidak malu untuk membuka ini buat Bapak Ibu sekalian, bahwa kami di Kota Sorong, ya, di bawah tahun 2020, 5 tahun berturut-turut kami merah menyala. Merah menyala itu artinya apa? Dari 13 kabupaten kota se-Papua Barat pada saat itu, kami merah dan kami Kota Sorong yang 13 urutannya. Nilai kami terendah waktu itu, Pak Yunus tahu. Ya. Tahun 2020, 5 tahun ke bawah itu kami merah menyala. Kami peringkat ke-13 dari kabupaten kota se-Papua Barat Daya. Papua Barat pada saat itu. Ya. Jadi 13 kabupaten kota kami urutan ke-13. 5 tahun berturut-turut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari merah itu, ya, kami bisa melakukan lompatan dari merah, biasanya orang ke kuning dulu, baru ke hijau. Lompatan kami lakukan, kami lompat dari merah menyala dengan peringkat
terbawah 13, kami bisa naik tahun 2020 kemarin kami nilainya 80-an sekian, kami lompat ke hijau. Ya. Ya, terima kasih untuk tepuk tangannya. Kemudian tahun 2021 kami sudah hijau, kami tertinggi di Papua Barat, pada saat itu. Kami tidak puas. Tidak puas, kami terus berusaha bertekad untuk meningkatkan itu. Ya. Kemudian tahun 2022 dengan kerja keras kita semua dan teman-teman OPD di pemerintah Kota Sorong dan komitmen pimpinan, maka tahun 2022 kami mendapat nilai akhir itu 90,17 kategori A, opininya kualitas tertinggi, kami masuk 10 besar. Kami masuk 10 besar nasional. Ya. Nah, Desember kemarin Pak Wali Kota ke Jakarta dengan Ombudsman RI untuk menerima penghargaan itu. Dan kami bersyukur bahwa daerah timur kami yang mewakili. Maluku Utara, Papua Barat, kami Kota Sorong yang masuk peringkat 10 secara nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini persoalannya. Kenapa kami bisa mencapai peringkat ke-10 secara nasional dengan nilai akhir atau zona kita hijau dengan nilai akhir 90,17. Nah, kiat-kiat ini saya mau ceritakan buat Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari merah ke hijau tentu ini butuh kerja keras. Butuh komitmen untuk mencapai ini. Saya kira kita tidak bisa duduk-duduk saja kemudian kita mencapai hasil penilaian Ombudsman lalu kita mencapai hijau. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk keluar dari zona merah menuju hijau bahkan mencapai 10 besar itu, yang pertama adalah membangun komitmen kepala daerah dan pimpinan OPD. Ya, Bapak Ibu kita di bawah sebagai staf kita kerja keras mau jungkir balik, mau puntang-panting ke sana kemari, tapi kalau pimpinan tidak punya komitmen untuk membackup, mendukung kita, maka saya yakin kita tidak bisa mencapai zona hijau. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 5 tahun kami zona merah urutan ke-13 itu, ya, Pak Wali Kota panggil kami, kemudian menyampaikan bahwa ini kami Kota Sorong ini sudah terlalu malu. 5 tahun berturut-turut merah. Tiap kali Pak Yunus datang, yang datang menyampaikan ini kami malu. Ya, Kota Sorong merah. Pak Wali Kota sampaikan, saya tidak mau tahu lagi tahun berikut 2021 Kota Sorong harus hijau. Saya lalu berpikir ini mencapai hijau bagaimana? Lalu saya berpikir, saya berpikir Pak Wali dan OPD, kami berpikir mari kita sama-sama melihat kenapa kita merah. Ya, ada sakit apa ini sehingga kita merah tidak pernah naik-naik, peringkat selalu peringkat ke bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itulah maka pertama yang harus kita lakukan adalah kenapa kita merah. Nah, untuk kenapa kita merah ini, kenapa kita sakit ini, tentu saya mencari dokternya adalah Ombudsman. Saya minta izin ke Pak Wali Kota berangkat ke Manokwari, ketemu dengan teman-teman di Ombudsman, bahkan ketemu dengan Pak Kepala Perwakilan. Datang, kemudian begitu sampai masuk, mereka sudah senyum-senyum karena tahu kami ini merah dan peringkat ke bawah, peringkat terbawah. Oke, datang kemudian kita ketemu, saya sampaikan, Pak, kami punya komitmen, Pak Wali Kota punya komitmen untuk kami keluar dari zona merah. Makanya kami datang ke sini untuk tanya, kami merah karena apa? Baru dijelaskan. Oh, ternyata Kota Sorong itu merah karena kami tidak bisa melakukan penilaian pelayanan publik di Kota Sorong. Kenapa? Kami datang mau nilai di Capil, saya datang lihat SOP, tanya saya tidak ada SOP di situ. Lalu yang mau dinilai apa? Oh, kami dapat poin, ternyata ada SOP yang belum terpenuhi. Ya. Terus ada kotak saran yang tidak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kami inventarisir permasalahan-permasalahan itu. Ya, Ombudsman sampaikan yang belum dilengkapi Kota Sorong dinas ini A, B, C, dan D. Dasar itulah kami pulang melaporkan pimpinan, kemudian kami buat rapat dengan pimpinan OPD. Terus terang kami waktu itu hanya fokus ke yang dia akan dinilai.
ya, bukan semua memang. Yang mau dinilai kami kumpul, saya minta waktu itu Pak Wali Kota Bapak yang sampaikan ke pimpinan OPD. Saya sudah bikin ringkasan, Pak ini yang dinas ini kurang ini, dinas ini kurang ini, dinas ini kurang ini. Saya minta Pak Wali Kota, kalau saya cuma sebagai inspektur waktu itu menyampaikan mungkin kepala OPD, kita sama-sama eselon 2 saja. Tapi ini karena Pak Wali yang pimpin langsung, tadi Pak Kepala Musam bilang, itu saya sampaikan Kepala Musam, Pak Wali mantan waktu itu sampaikan buat saya, buat pimpinan OPD. Yang tidak dengar inspektur bicara, kemudian tidak penuhi persyaratan untuk pelayanan publik, besok saya ganti. Itu bahasa yang beliau sampaikan ke saya pada saat itu. Ya, walaupun itu mungkin tidak sampai ke situ juga, tapi itu peringatan keras untuk mari kita sama-sama melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, akhirnya semua komitmen bersama. Terus setelah komitmen bersama, yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini tadi kita masuk yang kedua, bangun komunikasi dengan Ombudsman. Bukan bangun komunikasi Ombudsman lalu kita tolong Kak supaya kita menilai hijau Kak, bukan itu yang kita bikin. Tapi kita tanya sakit kita apa, masalah kita apa. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, konsolidasi tadi terkait syarat administrasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kita setelah kita kumpul rapat, kemudian kita lepas. Pimpinan OPD jalan sendiri cari, siapkan persyaratan yang dibutuhkan. Minta maaf, ketika selesai rapat, ya saya kemudian ini ke Pak Kabak Ortal dan stafnya Pak Luis itu, kami turun berulang-ulang ke OPD. Kami turun cek sudah adakah ke capil yang sering kali. Capil saya tidak tahu hitung berapa banyak kita turun ke sana. Cek ke capil, SOP-nya sudah ada belum? Tolong disiapkan. Nanti 2 hari 3 hari kami datang lagi. Ya. Kemudian maklumannya sudah ada belum? Kemudian dia apa sudah ada komitmennya atau belum? Kami berulang-ulang kali. Kemudian kami lihat juga terkait dengan tempat duduk untuk pelayanan publik, kemudian toiletnya. Ya, toiletnya sudah ada tapi toiletnya belum dikasih batasan, ini untuk masyarakat, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, itu yang disiapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kita lakukan, yaitu turun supervisi. Supervisi mungkin bahasanya terlalu canggih. Turun mengingatkan teman-teman kita OPD, tolong ini belum disiapkan. Ya, ini SOP-nya belum siap, tolong siapkan. Bahkan kami sampaikan ke pimpinan OPD, kalau memang tidak bisa siapkan nanti kami bantu siapkan. Tapi kalau kami siapkan kan Bapak Ibu yang malu. Sebagai pimpinan OPD, masa bikin SOP saya nggak bisa, ya. Masa siapkan toilet saya nggak bisa, ya. Masa siapkan staf yang paham tentang SOP nggak bisa. Masa nggak bisa bikin komitmen ataupun maklumat pelayanan publik yang harus disiapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dengan begitu teman-teman OPD kurang lebih kami 2 bulan lebih itu. 2 bulan lebih kami turun ke OPD. Sambil turun kami selalu berkonsultasi dengan Ombudsman. Pak, saya sering kali itu ya, sudah setelah OPD bikin maklumannya atau bikin komitmennya, saya foto, saya kirimkan ke Ombudsman. Ini sudah memenuhi syarat belum? Oh, kurang ini, kurang jelas atau kurang tajam. Kami perbaiki lagi. Kemudian foto lagi, saya kirim lagi PDF ke Ombudsman. Waktu itu Pak Disian sempat, Pak Yunus juga sempat, bahkan kepada Pak Kepala Perwakilan juga kami tapi kepada Kepala Perwakilan itu finalnya kami kirim, Pak sudah gini. Tapi konsultasinya dengan asisten Ombudsman. Dan mereka respon cepat, tidak pernah kami meminta petunjuk lalu mereka cuek, tidak. Saat itu juga mereka langsung merespon. Nah, ini menjadi semangat buat kami untuk tetap melakukan itu, perbaikan. Jadi kami konsultasi terus dengan Ombudsman. Karena kami tahu mereka yang ahlinya, mereka yang tahu. Menurut kita mungkin kita sudah SOP-nya kita sudah bikin, ini sudah betul, komitmen kita sudah bikin betul, tempat parkir kita sudah bikin sudah betul, atau WC toilet kita bikin toilet pria dan wanita sudah betul, tapi mungkin menurut Ombudsman itu belum. Makanya kami selalu konsultasikan ke Ombudsman untuk melihat apakah yang kita buat ini sudah betul atau belum, sudah memenuhi persyaratan atau standarnya atau belum. Nah, itulah akhirnya kami lakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk dari Ombudsman. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian perbaikan itu di tahun 2021 boleh kami lakukan.
Sehingga di tahun 2022 kami tinggal meningkatkan saja yang sudah ada kami tingkatkan. Ya tadi saya sampaikan terus terang, ada OPD yang pada saat itu belum punya kotak pengaduan, mereka pakai karton Supermi itu kemudian ditempel dengan kertas putih itu, dibikin rapi, lalu dipakai untuk sementara. Tapi intinya bukan di tempatnya, tapi fungsi daripada kotak pelayanan publik itu. Kotak pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang kita berikan. Ya. Lanjut. Kemudian tadi poin kelima yang saya sampaikan bahwa kita konsultasi setiap tahapan ke Ombudsman. Kemudian yang terakhir setelah para asisten Ombudsman sudah menyampaikan, sudah menuju kesehatan, kami rapatkan terakhir dengan Pak Wali Kota dan Kepala Daerah. Kami sampaikan bahwa hasil kerja keras teman-teman seperti ini, kemudian hasil konsultasi dengan Ombudsman sudah seperti ini. Nah, kemudian kita finalkan pada rapat akhir itu. Setelah itu baru kami lakukan perbaikan akhir dan dinilai oleh Ombudsman. Dan bersyukur bahwa 2022 sampaikan tadi kita bisa mencapai 10 besar. Dan itu memang tadi Pak Kepala Provinsi sampaikan, orang dari luar kaget. Dari Papua ada yang punya pelayanan publik masuk standar 10 besar tingkat nasional. Ya. Begitu Pak Wali Kota keluar dari penerimaan penghargaan itu, beliau dikejar-kejar sama wartawan semua. Sampai dia pusing, waduh ini lebih saya punya ini seorang tidak tahu saya ini Wali Kota, karena dikejar-kejar gitu. Mungkin orang heran di Papua bisa mencapai standar pelayanan publik tertinggi, artinya 10 besar tingkat nasional, mengalahkan Maluku Utara ya, Maluku Utara, Papua Barat, ya, Indonesia Timur malah, ya Indonesia Timur. Jadi itu kebanggaan kita dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah pertama komitmen pimpinan, kedua mari kita berkonsultasi dengan dokternya, dengan ahlinya. Ahlinya Ombudsman ini, mereka yang tahu kekurangan kita. Mari kita konsultasi. Saya sampaikan bahwa setiap konsultasi tidak pernah WA saya itu tidak dibalas. Ya. Minta petunjuk itu tidak pernah tidak dibalas. Ya, bukan karena ada Ombudsman saya bilang gini, memang faktanya begitu. Tiap kali saya kirim minta petunjuk, Pak ini sudah betul atau belum? Ini sudah betul. Kemarin terakhir dinas sosial tempat parkir, saya sempat WA Pak Disyan kalau salah. Saya WA, Pak tempat parkir begini. Oh jangan di situ. Coba bikin sini, tempelnya di sini. Kami perbaiki. Jadi itu konsultasi kita ke yang ahlinya. Kemudian yang ketiga, komitmen pimpinan untuk memperbaiki. Ya, saya berharap Bapak Ibu kita yang inspektur, Bapak Ibu inspektur, saya kira punya kewenangan lebih untuk itu, untuk mengingatkan teman-teman di OPD. Ya, punya kewenangan PD, tapi kalau kita sebagai inspektur kemudian kita selesai rapat kita biarkan, saya yakin 100% tidak akan jadi. Kita harus turun mengingatkan. Ya, ini saksi saya ke Pak Kabak Ortal itu dengan anak buahnya Ibu Pak Luis itu, kami turun ulang. Pak Kepala Perwakilan bilang itu Capil tuh coba perbaiki, Capil kurang ini. Kami turun ke Capil itu sampai kepala dinasnya bosan. Tapi ada perbaikan. Sekarang Pak Kepala Perwakilan izin kemarin penilaian dari Menpan untuk Capil kita sudah bagus dari Menpan. Jadi dari tadi sejalan. Dari Ombudsman Capil kita sudah bagus, dari Menpan juga sudah bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang perlu sampaikan kiat-kiat kita untuk mencapai zona hijau. Ya, saya kira ini saya cuma cerita pengalaman, maaf saya tidak menggurui. Pengalaman ini bisa Bapak Ibu ikuti karena kami sudah membuktikan itu. Ya, ini bukan jual kecap, ini bukan membanggakan diri. Banggakan diri tidak apa-apa, tapi maksudnya inilah hasil yang kita capai. Mungkin itu yang kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf, kalau ada kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Mari kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah. Ada beberapa catatan yang saya coba tulis di sini. Menuju penilaian itu tidak susah, tapi komitmen kita, niat kita. Jadi 5 tahun, Bapak Ibu, Kota Sorong itu kota dengan PTSP pertama kali di seluruh Papua Barat.
Jadi provinsi belum ada PTSP, semua kabupaten kota di Papua Barat belum ada PTSP, Kota Sorong yang lebih dulu. Dan 5 tahun itu perdikatnya merah. Yaitu apa? Ya tambahan, kalau tadi Pak Gubernur bilang itu ini provinsi baru, jadi tentunya juga kita jangan tertinggal dengan teman-teman yang ada di bagian barat. Memang betul, saya sebelum ganti ke Disan, kalau kita di presentasi hasil nilai kita di secara nasional, itu daerah-daerah itu mengecek nilai mereka. Tapi saya itu paling bersyukur dan paling santai karena di Papua tidak ada yang datang komplain mereka pun nilai. Jadi saya itu paling enak sekali di dalam mendengar hasil-hasil itu. Tapi kalau mereka di Jawa itu hati-hati kalau kita salah kasih nilai. Karena apa yang mereka pasang di kantor mereka, standar layanan publik itu mereka cek dengan apa yang Ombudsman umumkan. Itu mereka cek. Tapi saya itu orang yang paling santai dari semua kabupaten di seluruh Indonesia. Karena waktu mereka cek hasil Papua Barat itu biasa-biasa saja, tidak ada yang datang mau komplain nilainya begini. Jadi itu saya itu rasakan itu paling lama karena saya lama juga di bidang itu. Jadi itu perbedaan kita dengan teman-teman di daerah lain. Mereka respon terhadap pelayanan publik kita masih seperti yang dulu-dulu. Tadi juga Pak Gubernur bilang begini, dulu itu pejabat itu kalau jalan itu mereka jam raja begitu. Jadi kita itu yang kecil-kecilnya itu takut. Tapi sekarang perbedaannya sudah berbeda. Kita ini pelayan rakyat, kita ini pembantu rakyat, kita ini babu. Jadi kita sudah terbalik. Rakyat itu yang sekarang raja, rakyat itu yang sekarang Tuhan. Kita ini digaji dari mereka. Jadi itu yang dapat saya tambahkan. Jadi pada kesempatan ini saya berikan waktu kepada 3 penanya berkaitan dengan materi yang telah dijelaskan. Ada yang perlu menambahkan, ada yang perlu bertanya, silakan. Silakan menyampaikan nama dan asal. Waktu saya berikan. Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama, kami menyampaikan atau bertanya sedikit tentang pelayanan publik. Memang Izin Bapak nama? Joseph Bless, Instansi? dari Asisten 1 Setda, Sorong Selatan. Yes. Silakan Bapak. Iya, kisi-kisi atau apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Inspektorat kepada kami, kami khusus untuk pelayanan publik ya, terutama di PTSP, kependudukan, dan mungkin itu karena mungkin ketepatan waktu dan mungkin SOP kemungkinan itu yang saya lihat. Tapi kalau ketepatan waktu dan pelayanan saya kira kita semua rata-rata bisa. Yang saya lihat hanya mungkin kita akan juga memetik hikmah dari sini. Kepala Inspektorat nanti setelah ini kita balik, kita juga lapor kepada Pak Bupati menugaskan Inspektorat untuk ke Ombudsman untuk kita lihat ini. Ya, terutama kantor kami memang agak sedikit kantor integrated begitu ya. Jadi kantor bupatinya agak sedikit jauh dari masyarakatnya karena kota lama dan itu terutama kependudukan ada di kota. Sedangkan kami di pelayanan 1 pintu dia ada di kantor melekat dengan kantor bupati. Nah, itu juga mungkin ketepatan waktu bisa saja kami agak sedikit itu yang sudah disampaikan. Mungkin juga terima kasih juga supaya kami juga bisa terutama berkoordinasi dengan Ombudsman untuk kita bisa melihat karena 2 minggu ke depan ada beberapa kantor yang akan mendapat fokus untuk penilaian mungkin apa yang kami bisa siapkan. Jadi ya saya kira kisi-kisi dari Bapak terima kasih banyak ya. Kami akan melanjutkan ke Bupati. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk penanya pertama. Saya berikan waktu kepada penanya kedua, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ari Wijayanti dari Kabupaten Sorong, Inspektur Kabupaten Sorong. Terima kasih untuk pencerahan yang diberikan oleh Pak Sekda Kota Sorong yang saat itu menjabat sebagai inspektur. Langkah-langkah yang dijelaskan tadi diam-diam juga sudah kami ikuti. Ya, berkunjung ke OPD, kemudian direspon cepat oleh Ombudsman itu tidak hanya kata-kata kecap oleh Pak Sekda, tapi memang benar adanya, dan kami Kabupaten Sorong juga mengalami ketika kami bertanya, kami mohon diasistensi juga direspon cepat oleh pihak Ombudsman. Yang ingin kami tanyakan di sini, memang kita kalau di Kristen ini ada istilah hendaklah engkau berjaga-jagalah, sedialah lampu dengan minyaknya ya. Karena tim ini hadir tiba-tiba tanpa kita ketahui. Nah, memang kadang kami sudah bersiap, personil siap, tapi terkadang ketika tim hadir, orang yang standby di situ dia sedang ada penugasan lain, jadi kadang dia tidak paham ketika ditanya apa itu pelayanan, apa dengan tusi-tusinya. Itu yang kami hadapi di atas penilaian tahun lalu, karena hasil penilaian tersebut kami inspektorat juga mengundang OPD-OPD yang mendapatkan penilaian, lalu mereka kami urai satu persatu yang hasil penilaian, terima kasih, kita dibuka gitu, dicerahkan hasil penilaian itu yang kurang di bagian-bagian mananya, itu jelas sekali. Jadi itu untuk bahan perbaikan. Nah, saat itu yang poin terendah itu pengetahuan, wawasan dari mereka yang melakukan pelayanan itu. Nah, mungkin kiat-kiatnya Pak Sekda saat itu personil yang bisa standby selalu, karena kadang ada kondisi keterbatasan SDM. Jadi ada penugasan ganda sehingga dia tidak berada di tempat. Sehingga waktu penilaian Ombudsman hadir, orang yang standby di situ tidak bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi untuk penanya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Setna Prasawi, Kabakortal, Kabupaten Maibrat. Pertama, terima kasih untuk teman-teman dari Ombudsman yang telah melakukan penilaian. Memang kami berada dalam zona merah. Perlu kami sampaikan pada teman-teman di Ombudsman ya, bahwa Kabupaten Maibrat itu berkonflik selama 9 tahun. Berkonflik soal kedudukan ibu kota. Itu selama 9 tahun, baru mau normal, kita mau tertibkan pemerintahannya itu menjelang 2 tahun. Jadi wajar kalau kami merah memang. Wajar kalau kami merah. Kami baru benahi penataan tata kelola pusat penyelenggaraan pemerintahan itu baru menginjak 2 tahun. Jadi untuk itu kami akan tetap berkomunikasi dengan teman-teman di Ombudsman. Mungkin apa-apa yang kami lakukan, saya kira teman-teman di kota ini kalau dapat peringkat A ya wajarlah, karena sudah hampir berusia sekian tahun. Fasilitas kelengkapan yang menunjang untuk menuju zona A itu pasti lengkap kota daripada kita di kabupaten yang baru. Jadi saya kira apa-apa yang tadi ditampilkan oleh teman-teman dari Kota Sorong, mudah-mudahan nanti menjadi bahan untuk kami berusaha semaksimal mungkin lah, minimal dari merah ke kuning dulu. Saya kira itu yang saya sampaikan, terutama untuk teman-teman Ombudsman. Kami itu memang konflik soal ibu kota itu selama 9 tahun, sehingga baru 2 tahun ini yang kita baru mau tertibkan, sehingga itu butuh
sarana dan prasarana penunjang untuk menuju penilaian mau masuk zona biru ini kan butuh waktu yang cukup lama. Barangkali mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung berikan waktu kepada narasumber untuk menjawab ketiga pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama, ketepatan waktu. Terus kemudian kantor yang jauh, ini tentunya berkaitan harus dengan inovasi untuk menjawab kantor-kantor yang jauh itu. Terus kedua, kesiapan personil yang standby itu siap setiap saat apabila dinilai. Terus kemudian konflik ibu kota Maibrat. Silakan Pak pemateri. Baik, terima kasih Pak Yunus. Saya kira ini beberapa hal disampaikan. Yang pertama mengenai waktu pelayanan dari Sorong Selatan. Waktu pelayanan itu kan sebenarnya ada dalam SOP tiap OPD yang bahkan sudah diperdakan itu. Contoh pelayanan KTP misalnya 3 hari. Nah itu harus ditampilkan, dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa saya mendapatkan pelayanan KTP ini 3 hari gitu, sehingga 3 hari saya datang. Nah itu juga berhubungan dengan ketika mereka membaca komitmen dari OPD terkait pelayanan publik, ya kan. Sekarang yang terakhir kan tambahan itu maklumat kami bersedia untuk kami bersedia melayani, bahkan kalau kami tidak ada kami bersedia untuk dapat sanksi. Nah itu menjadi acuan bagi masyarakat, dan itu menjadi acuan buat kita juga untuk ternyata kita harus bekerja lebih siap lagi, karena pelayanan KTP ini cuma 3 hari. Kalau saya pelayanan KTP ini lebih 3 hari, berarti orang bisa komplain saya, dan saya harus terima dan harus siap menerima sanksi sesuai dengan maklumat yang terbaru yang harus kita buat itu. Ya. Jadi memang waktu pelayanan itu penting sekali, masyarakat butuh itu. Tadi kita kalau dengar orang bikin izin, saya dulu berikan lama orang bikin izin, mereka sering katakan, Pak, kami tidak perhitungan masalah uang, yang penting waktu, kami butuh waktu. Nah ini mereka butuh ketepatan waktu untuk suatu pelayanan yang kita berikan. Nah oleh sebab itu harus ditampilkan secara terbuka pelayanan produk layanan masing-masing dengan waktu penyelesaiannya, IMB berapa lama dan sebagainya. Bapak Ibu, pengalaman kami pernah studi banding ke Mataram di mall pelayanan publik mereka memang luar biasa. Bukan Mataram, Banyuwangi, karena waktu itu kami dengar mereka yang mendapat penghargaan terkait dengan pelayanan publik, dengan mall pelayanan publiknya kami ke sana. Ya. Itu bahkan IMB itu cuma 1 hari. Lalu kami berpikir, bagaimana mungkin IMB bisa 1 hari, sementara orang ngurus IMB kan harus tim ini ke lapangan untuk ngecek lokasinya dan sebagainya. Menurut kami tidak masuk akal, tapi ketika kami turun ke mall pelayanan publiknya, mereka betul 1 hari. Orang datang urus IMB, melengkapi persyaratan, kemudian mereka keluarkan IMB. Dengan catatan bahwa sesudah mereka keluarkan itu mereka akan turun lapangan. Nah, konsekuensinya apa? Ketika IMB diberikan dan mereka turun lapangan, ternyata dokumen tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, tanah itu akan menjadi tanah mati. Artinya apa? Tanah itu tidak pernah akan dikeluarkan IMB, berarti tanah itu tidak akan bisa diapa-apakan. Jadi orang sana takut gitu. Kalau mengurus IMB kemudian memberikan data yang tidak benar, tanah ini akan jadi tanah mati. Jadi orang otomatis dengan itu memicu orang untuk mengurus IMB itu dengan data yang benar. Jadi mereka berani keluarkan izin IMB 1 hari keluar. Besok baru tim PU dan sebagainya itu mereka turun untuk ngecek tanahnya, luasnya, letaknya dan sebagainya. Jadi waktu itu memang penting. Jadi mungkin itu yang perlu disampaikan, bahwa setiap OPD harus SOP-nya ada, waktu harus dipaparkan untuk memicu orang dan memicu kita juga. Kemudian saya kira Ibu Ari sampaikan itu kita sudah merasakan pelayanan daripada Ombudsman. Sekali lagi ini bukan mau angkat-angkat Ombudsman, bukan, karena kita nilai bagus lalu angkat, bukan. Memang itu faktanya, mungkin Ibu Ari juga punya pengalaman bahwa setiap kita konsultasi, minta supervisi dan minta bimbingan teknis, mereka pasti langsung merespon. Saya pengalaman sudah berapa tahun ini, apapun yang kita WA ke Ombudsman, apapun yang kita minta, pasti langsung direspon. Ya, kecuali ada rapat, pasti mereka balas, kami ada rapat, sudah rapat mereka pasti berikan. Ada buktinya semua di sini. Ya, dari Ombudsman ada semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan petugas yang standby, memang ini teknis di OPD. Saya terus terang tidak
melihat secara langsung ketika ombudsman datang. Itu tadi bilang datang tanpa, jadi saya tidak tahu kapan mereka ombudsman. Cuma ada informasi bahwa minggu depan kami mulai turun lapangan atau bulan depan mulai penilaian. Cuma itu yang kami tahu, ya. Jadi soal teknis di OPD-nya saat mereka melakukan penilaian, orangnya ada atau tidak itu minta maaf, saya tidak melihat itu, makanya saya tidak bisa menyampaikan ke Bu Ari. Nanti saya tipu-tipu lagi bilang itu ada, tapi kalau saya lihat penilaiannya gini berarti mungkin ombudsman pada saat datang melakukan penilaian petugas kita ada di situ. Tapi tekniknya begini, Bu Ari, mungkin memang petugas kita kan bukan hanya melayani ini ombudsman pada saat penilaian saja, tapi setiap pelayanan publik yang diberikan kalau sebisa mungkin jangan cuma satu orang, ya, kalau bisa ada cadangannya, ya, ada cadangannya. Di Capil tuh mereka bikin begitu, Bu, Capil. Jadi ada beberapa untuk pelayanan, misalnya KTP ada beberapa yang melakukan pelayanan, sehingga ketika yang satu lagi berhalangan ke toilet atau sebagainya, tetap pelayanan itu jalan. Ya, tadinya kita di Capil Kota Sorong ini, itu mereka istirahat jam 12, jam waktu awalnya sebelum kita ditegur sama ombudsman, itu awalnya jam 12 itu waktu istirahat, loket tutup, tidak ada pelayanan, orang numpuk. Kami ditegur sama ombudsman, pelayanan tidak boleh ditutup. Bahkan dari Pak Kepala Perwakilan langsung ke saya, ya kok ini pelayanan tutup. Kami sampaikan ke mereka, boleh istirahat, tapi ada yang di luar. Jam 11 ada yang istirahat di luar, nanti jam 12 dia selesai istirahat, dia masuk, jam 12-nya yang tadi sudah istirahat masuk. Sehingga di dalam pelayan staf yang melakukan pelayanan publik tetap ada di tempat. Mungkin strategi seperti itu yang dilakukan, dan saya percaya mungkin strategi itu yang sehingga ketika ombudsman melakukan penilaian ternyata ada staf kita ada di situ. Mungkin itu yang terpaksa harus lebih dari satu yang standby di situ. Kemudian Kabak Ortal Maibrat, ya saya kira menyiapkan pelayanan publik ini tidak butuh waktu, Pak. Ini tadi Pak Kabak sampaikan ini beberapa waktu ini sudah bagus tuh, sudah bagus, jadi tinggal bagaimana membenahi. Ya, sebenarnya bukan kita mau sombong, tapi maksudnya menyiapkan pelayanan publik ini sebenarnya tidak susah. Syarat administrasi dan petugas kita saja sebenarnya. Tadi saya bilang kalau itu perintahnya pimpinan, pasti kita akan ikut. Ya, bahkan kalau ditekan-tekan sedikit lagi tadi, kok terbikin saya ganti kok. Itu sebenarnya bahasa yang menurut kita agak kasar, tapi itu memicu kita, mari kita bikin. Ya, jadi saya kira mungkin konflik di Maibrat sudah selesai. Tadi Bapak Pak Kapolres sampaikan bahwa sekarang sudah bagus. Tadi konflik ibu kota, tapi sekarang kan sudah bagus. Pak Sekda dan Pak Inspektur saya kira ini sudah mulai dibenahi. Ya, sudah bisa. Kalau kita selalu terbeban dengan alasan bahwa konflik jadi kami tolong saya kira nanti kita tidak akan maju. Saya kira ini bisa, tidak. Ya, itu konflik sudah selesai. Sekarang kami maju berpikir ke depan untuk menyiapkan ini. Mungkin itu ya, itu Pak Kabak Ortal. Mungkin demikian Pak Yunus. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya berikan waktu lagi untuk sesi kedua. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau masih ada yang kurang, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Saya kasih kesempatan ya. Silakan Bapak, nama dan asal OPD. Ya, terima kasih. Nama saya Pak Barnabasa dari Sorong Selatan, Inspektur Sorong Selatan. Terima kasih saya sampaikan di saat ini karena kegiatan ini sangat baik sekali, dan dengan adanya pertemuan hari ini kita bisa tahu kita punya kelemahan dan kekurangan. Ya. Terima kasih banyak karena dari Pak Inspektur Kota Sorong, ya, minggu kemarin sudah sekda ya, Pak Rudi, ya, selamat mendapatkan jabatan yang baru. Apa yang sudah disampaikan Pak Inspektur atau Pak Sekda itu memberikan memberikan informasi kepada kita bahwa memang apa yang selama ini kita kerjakan di
kabupaten kota kita masing-masing kita sudah kerjakan, tetapi kita tidak tampilkan seperti yang tadi sudah disampaikan itu. Contoh macam kotak saran, itu hal-hal yang sepele saja sebenarnya, atau tempat parkir atau posisi WC misalnya. Dan pertemuan hari ini sangat baik karena apa? Saya baru mendapatkan jabatan ini baru 4 bulan. Sehingga saya lihat selama ini kerjasama seperti tadi komitmen pimpinan sudah komitmen, tapi di antara OPD misalnya inspektorat dengan Ortal misalnya, hari ini saya tahu bahwa ombudsman ini Ortal harus berperan di situ ya. Itu yang mungkin selama ini kurang, tetapi saya kira dengan adanya materi hari ini memberikan gambaran kepada kita supaya kita masing-masing ya mungkin 4 minggu ya, nanti ombudsman mungkin kayak sorsel ya, saya dengar informasinya seperti itu. Kalau bisa mungkin jadwal itu ya kita bisa tahu 1-2 minggu sebelumnya kah gitu, seperti pemeriksa-pemeriksa yang lain misalnya BPK atau BPKP, kalau mereka datang itu kita sudah tahu informasi 1-2 minggu sebelumnya, sehingga kita bisa menyiapkan seperti yang tadi inspektur kabupaten tadi sampaikan, tiba-tiba ombudsman datang, orang yang selama ini misalnya kita siapkan data atau informasi itu tidak ada, dia tanya kepada staf yang terjelas di bawah ini, sehingga mereka memberikan informasi dan laporan juga ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ya, 4 minggu lagi ke Sorsel, mungkin 1 minggu itu informasi duluan kan, saya minta nomor HP dari Bapak ya, saya akan komunikasi supaya misalnya kita di Sorong Selatan informasi bahwa nanti ada 8 OPD yang akan sebagai objek untuk dinilai. Ya, saya pulang ini mungkin saya bisa panggil 8 itu, kita pertemuan dengan Bupati, sehingga hal-hal teknis yang tadi disiapkan seperti mungkin struktur kah, papan nama kah, atau kamar mandi, WC kah, atau mungkin tempat parkir kah, atau kotak saran kah, itu kita bisa siapkan, sehingga kita bisa saat ombudsman datang memberikan penilaian itu barang-barang itu sudah ada. Kalau untuk Capil di Sorong Selatan itu kemarin informasi itu bahwa kami sangat terbaik juga karena 99% masyarakat sudah mendapatkan itu KTP dan kita sudah melakukan itu di lapangan kemarin. Ya terima kasih ya Pak Laku, materi hari ini itu memberi motivasi sudah masyarakat. Kakak Inspektur Kota Sorong bisa bermasalah Sorsel tidak bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Inspektur. Ada lagi penanya berikut? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya Pak Ferdinand, Asisten 3 Setda Kabupaten Raja Ampat, melihat paparan dari Kota Sorong dengan loncatan cepat. Ya, katakanlah tadi Pak Sekda Kota Sorong sudah menyampaikan, dan kiat-kiat itu kiranya mungkin akan menjadi rujukan untuk kita semua secara khusus Kabupaten Raja Ampat. Setelah kita melihat daripada kiat pelaksanaan tadi, memang hanya ada hal utama yang mungkin nanti bisa memberikan pencerahan lagi, yaitu komitmen kepala daerah dalam rangka pelayanan publik ini mempercepat ataupun mengevaluasi dan mendorong percepatan pelaksanaan pelayanan publik ini. Memang itu satu-satunya kendala kita. Oleh sebab itu banyak hal sudah dilakukan koordinasi di tingkat Setda, asisten sampai ke Kabak, dan sudah diinformasikan baik tertulis maupun lisan kepada OPD-OPD yang melaksanakan pelayanan publik. Namun ada kendala di situ. Kemudian sepintas kami juga mendapatkan informasi dari Kabak Ortala, itu ya selain belum secara tegas jelas untuk memberikan komitmen pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah, tetapi juga pimpinan-pimpinan OPD terkait ini
tadi disentil sedikit bahwa ada staf yang diperintahkan untuk melaksanakan itu, kadang tidak berada di tempat, ada staf yang memberikan informasi juga yang salah. Kesimpang siuran informasi ini terjadi juga di OPD. Mungkin ada Kiat Kota Sorong terkait dengan melaksanakan koordinasi dengan kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik di beberapa OPD ataupun secara keseluruhan. Ini memang langkah-langkah ke situ. Tadinya kita mau bertanya juga langsung nanti setelah materinya dari Ombudsman. Tadi kita dengar dari penyampaian sambutan Bapak Gubernur bahwa mungkin nanti akan ada edaran Gubernur terkait kepada kepala daerah terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik kepada bupati dalam rangka komitmen pelaksanaannya. Juga mungkin dari Ombudsman itu sering ada semacam penyampaian kepada daerah. Namun kami lihat ini belum maksimal untuk bisa kita tembus dalam pelaksanaannya terutama kepada kepala daerah. Langkah tadi dilaksanakan oleh Kota Sorong. Kalau kita lihat sepintas saja mungkin kita baca dalam 1 tahun itu 1 kali. Mungkin bisa disampaikan Pak Sekda, PJ Sekda untuk kita ada terjadwal seperti apa sehingga ini menjadi evaluasi kita terhadap pelaksanaannya. Saya pikir itu untuk sementara sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Astiga. Satu penanya terakhir. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, langsung saya berikan waktu kepada narasumber. Waktu penilaian itu nanti dijelaskan oleh kami dari Ombudsman. Terus Pak narasumber jawab yang pertanyaan kedua itu berkaitan dengan penyampaian kepada daerah, terus kemudian pimpinan OPD terkait di dalam kerjasama untuk menuju zona hijau itu. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Sah, saya kira rupanya acara ini memicu Bapak juga untuk termotivasi untuk mencapai zona hijau. Saya kira itu yang penting dulu. Ada motivasi untuk capai hijau dulu. Soal nanti pelaksanaan di bawah itu nanti hantam ke sana kemana, tapi yang penting ada motivasi dulu. Itu yang saya kira penting sekali. Soal waktu tadi nanti Ombudsman yang jawab, itu bukan ranah saya. Kemudian Pak Asisten 3 Raja 4. Nah, memang ini menjadi mutlak, Pak. Komitmen kepala daerah menjadi mutlak. Terserah nanti kepala daerahnya mau gayanya seperti apa, mau bilang saya ganti kode dan sebagainya, itu gayanya kepala daerah. Yang penting komitmen kepala daerah untuk memicu OPD ini meningkatkan pelayanan publik. Saya tidak bisa membayangkan kalau dulu waktu awalnya dengan Pak Mantan saya sampaikan bahwa ini kita merah terus, kemudian kepala daerah bilang, Pak Wali bilang iya sudah merah sudah, nanti pelan-pelan sudah. Saya kira tidak akan kita capai ini. Ya. Pasti kita, ya Bapak Ibu pasti merasakan itu, melaporkan kami merah, kemudian kalau ya sudah biar, ya memang kita begini, keadaan masih begini. Jadi saya yakin Bapak Ibu tidak ada terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Bapak Ibu pasti tidak terpacu untuk menyarankan kepada pimpinan OPD untuk sama-sama mari kita melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi Pak, komitmen pimpinan itu penting, Pak. Ya. Saya juga tidak akan bergerak kalau Pak Wali Kota juga tidak punya komitmen pada saya itu. Tapi beliau sampaikan turun, cek, kemudian kalau OPD yang terakhir kasih tahu, saya ganti. Walaupun bahasanya sederhana itu, tapi kita jadi terpacu, wah ini kepala daerah saya semangat seperti ini, baru kita bagaimana? Nah itu yang sebenarnya komitmen pimpinan seperti itu. Tapi bagaimana kita menimbulkan memberikan pemahaman kepada pimpinan supaya pimpinan tahu bahwa ini penting. Ya kita harus menjelaskan bahwa Bapak punya pemerintahan dinilai juga adalah pelayanan publik ini, dan ini undang-undang. Ini bukan perda atau bukan SK yang boleh, kemudian pelayanan publik ini bukan mau suka atau tidak suka, atau ini pilihan. Pelayanan publik ini pilihan, jadi kita melaksanakan atau tidak itu pilihan kita, tidak.
ini harus, ini kewajiban, ini ada undang-undangnya. Nah itu yang harus kita berikan pemahaman kepada pimpinan kepala daerah, sehingga beliau mulai terpacu, ternyata ini barang ini penting, saya juga dinilai. Pemerintah ini kan dinilai pimpinannya. Kita bisa mencapai 90% dan komitmen 10 masuk 10 nasional ini kan orang di pusat tidak lihat inspektur yang kerja atau kabak kota kerja, orang kan lihat wali kotanya. Nah itu yang harus kita mungkin bukan di pemahaman, mungkin sudah tahu, mengingatkan pimpinan saja bahwa apapun ujungnya pasti ke Bapak juga. Baik atau tidak baik pelayanan publik, orang akan lihat wali kotanya atau bupatinya, ya kan? Orang akan kenapa kota Sorong bisa sampai 10 besar? Siapa wali kotanya? Ya kan? Dia terima siapa inspekturnya? Ya walaupun nanti itu sapi khusus apa kerbau khusus sapi punama dan sebagainya, tidak, itu namanya kita kerja buat pimpinan. Jadi itu yang mungkin Pak Asisten mungkin kita mengingatkan kepala daerah untuk komitmen ini. Nah kalau kepala daerah sudah komitmen untuk menggerakkan OPD itu pasti akan lebih mudah, ya menggerakkan OPD itu. Jadi kita rapat, saya sampaikan kita rapat dengan Pak Wali Kota pada saat itu, Wali Kota begitu sampaikan. Siapa yang tidak ada inspektur, tidak menyiapkan data sesuai inspektur, besok saya ganti. Ya, jadi semua ini kepala daerah betul-betul serius ini barang ini. Sehingga kita ke sana ada, walaupun agak lambat, kita berulang kali saya sampaikan ke Bapak Kota dan Pak Luis, kita berulang-ulang kali ke sana. Tapi ada perbaikan. Jadi memang komitmen pimpinan itu penting, Pak. Kemudian koordinasi dengan OPD, saya kira kalau pimpinan sudah ini, kemudian inspektur, Bapak punya inspektur kan ada mungkin, inspektur minta maaf bukan apa-apa, inspektur kan punya kewenangan agak sedikit luas, dan mungkin kalau pimpinan inspektur bicara mungkin pimpinan OPD yang lain agak sedikit dengar gitu loh. Karena dia pengawas, nah mungkin itu akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi. Nah, tapi minta maaf bukan saya menggurui Bapak Ibu Inspektur, tapi mungkin seringkali kita begitu, kita mau tindak lanjut BPK, hasil temuan BPK, kita, PD, kita rapatnya ini, kemudian kita biarkan saja, tolong tindak lanjuti. Tapi kita lupa, kita tidak turun untuk mengecek sama dengan pelayanan publik. Tolong siapkan SOP, tolong siapkan maklumatnya, terus kita kasih tinggal saja kalau jalan tanpa kita cek, mungkin itu kelemahan kita. Nah, jadi harus kita cek sampai ke OPD terkait dengan hal tersebut. Saya kira koordinasi perlu jalan terus. Ya tadi Pak ST3 bilang kalau ini setahun sekali, mungkin bisa lebih dari setahun sekali, tergantung Pak Ombudsman. Kapan? Pokoknya ini tempat ini siap, kita kasih pakai silakan, tapi kegiatannya tergantung dari programnya Ombudsman. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan Pak. Ya, penjelasannya singkat dan jelas. Jadi Bapak Ibu, kami telah lama punya komunikasi, kedekatan, kita punya nerah hubung dengan teman-teman inspektorat, dengan PTSP. Kami sedang menunggu komitmen Bapak Ibu untuk kemudian mengundang kami atau kita berdiskusi lewat Zoom. Kita menunggu setiap saat saja. Karena kita berkepentingan untuk Papua Barat ini harus bagus, begitu. Kita punya kepentingan di situ. Nanti berkaitan dengan waktu penilaian nanti akan ini. Kita membantu. Ada daerah-daerah yang memang kita tidak bisa pergi, tapi ada daerah-daerah yang harus kita mengingatkan. Karena kehadiran kita di sana tanpa orang juga kita kecewa sebenarnya. Karena saya pergi begitu, satu kabupaten kosong. Itu saya bisa hantam juga di dia, tapi kita berkepentingan untuk mereka harus baik ke depan. Begitu. Ini yang perlu kita dukung bersama. Sekda Manukari bilang kerja bersama-sama. Saya tutup kegiatan kita dengan satu pantun, beli kain membuat baju, batik Papua hadiah pacar. Terima kasih untuk waktunya, atas perhatian Bapak Ibu saya sampaikan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada dia. Baik Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan luar biasa kepada pemateri dan moderator kita pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berhubung waktu sudah masuk dalam waktu isoma, istirahat, sholat dan makan. Setelah ini mungkin dari panitia akan membagikan nasi kotak kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang mau istirahat sambil makan atau mau sholat, kami persilahkan karena materi selanjutnya akan dilanjutkan setelah pelaksanaan Isoma pada pukul 13.00. Terima kasih.